Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'du. Tayyib ahibati fillah, para santri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para jamaah. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya yaitu surat Al-Hajj. Kita sampai ke ayat 42 ya. Surat Al-Hajj ayat 42 ya. Wa iyyukadzibuka, surat Al-Hajj ayat 42 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuh wa 'ad wa Thamud. Wa iyyukadzibuka, wa iyyukadzibuka dibuka surat Al-Hajj ya, yang bawa kitab jilid 2 halaman 40 ya. Wa iyyukadzibuka, dan jika mereka mendustakanmu, faqad kadzabat, maka sungguh telah mendustakan qablahum, sebelum mereka, kaum Nuhin, kaumnya Nuh, wa 'ad dan Ad ya, kaumnya Nabi Hud ya, wa Thamud dan Thamud kaumnya Nabi Saleh ya. Jadi wa iyyukadzibuka, dan jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, fihi tasliyatun, fihi di dalamnya ya, di dalam firman ini itu ada tasliyah ya. Tasliyah itu untuk menenangkan diri ya, menghibur diri, menenangkan diri. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihibur oleh Allah, itu disebut tasliyah ya. Jadi tasliyah itu salah satu contohnya Allah menyebutkan kesamaan ya, kesamaan suatu keadaan yang dialami Nabi dan juga nabi-nabi sebelumnya ya. Sehingga di sini ketika kita membaca sejarah ya umat terdahulu ya, itu salah satu fungsinya adalah tasliyah ya, untuk menenangkan, menguatkan hati kita. Kalau engkau didustakan oleh Muhammad, faqad kadzabat qablahum qaumun Nuh, faqad kadzabat, maka sungguh mendustakan, telah mendustakan qablahum sebelumnya, kaum Nuhin, kaum Nabi Nuh. Nah, sebelummu itu juga nabi-nabi dan rasul juga didustakan. Jadi orang dakwah itu kemudian terjadi penolakan di lapangan itu ya biasa saja ya. Memang salah satu realitas dakwah ya, itu tidak semua orang mau menerima kebenaran ya.
Jadi di dunia ini tidak ada ya, ketika kita berdakwah semuanya 100% menerima, itu tidak ada ya. Pasti ada di antara mereka yang mendustakan. Jangankan kita ya, jangankan kita, Nabi saja didustakan ya. Tidak hanya Nabi Muhammad yang didustakan, nabi-nabi terdahulu ya. Nabi Nuh didustakan ya oleh kaumnya ya. Kaum Nuhin, kaum Nabi Nuh ini ya. Ta'nisu qaumin bi'tibaril makna. Ini ditaknis ya, qaumin bi'tibaril makna. Wa 'adun, dan juga kaum Nabi Ad. Wa 'adun dan Ad ya, Ad itu kaumnya Nabi Hud ya. Wa 'adun dan Ad yaitu kaum Hud ya, kaumnya Nabi Hud. Wa Tsamud, dan juga Tsamud. Tsamud itu kaumnya Nabi Saleh. Wa kaum Ibrahim, dan kaumnya Nabi Ibrahim ya. Wa kaum Lut, dan kaumnya Nabi Lut. Wa ashabul Madyan, dan juga ashabul Madyan, penghuni atau penduduk Madyan, yaitu kaumnya Syu'aib dan Nabi Syu'aib. Wa kudziba Musa, dan juga didustakan Nabi Musa. Nabi Musa juga didustakan. Kadzdzabahul Qibti, Al-Qibtu ya, telah mendustakan Nabi kepada Nabi Musa Al-Qibtu, yaitu kaum Qibti ya, disebut Qibti. La kaumahu, bukan kaumnya Bani Israil, bukan kaumnya Bani Israil. Ai kadzdzabahaula, artinya kadzdzaba telah mendustakan haula, mereka semua dari ya, kaumnya Nabi Nuh ya, Ad, Tsamud, kaumnya Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syu'aib, demikian juga orang-orang Qibti yang mendustakan Musa ya. Rusulahu, kepada utusannya yang diutus kepada mereka. Jadi artinya Allah memberikan tasliyah kepada Nabi Muhammad bahwa realitas dakwah ya, mulai dari Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Musa tadi, yaitu di lapangan ya banyak di antara kaumnya yang mendustakan Rasul yang nyata-nyata membawa kebenaran. Falaka uswatun bihim, falaka maka bagimu wahai Muhammad uswatun, teladan ya, keteladanan bihim terhadap mereka. Jadi ayat ini adalah ayat tasliyah ya, ayat penenang bagi kita semua, penguat dakwah ya, menguatkan mental-mental dai di lapangan bahwa ketika dakwah itu tidak semua orang menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu disampaikan ya. Pasti ada di antara mereka yang menolak ya. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Ada yang dapat hidayah, ada yang jauh dari hidayah. Itu memang sunnatullahnya begitu ya, ya dari dulu ya, sampai hari ini dan sampai kiamat. Hanya saja kita harus mendeteksi sebab-sebab kenapa mereka mendustakan ya dari kebenaran atau dari ajaran para rasul tadi. Nah, kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya atau ayat-ayat yang lain, maka salah satu penyebab kenapa orang mendustakan dakwah itu karena taklid buta ya. At-taqlidul al-a'ma, taklid buta. Jadi taklid buta, mengekor dengan ajaran nenek moyang ya. Jadi salah satu penyebab utama ya kenapa orang tidak mau menerima kebenaran dari dulu, sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi Musa, Nabi Isa ya, itu karena apa? Kaum mereka taklid buta terhadap apa? Ajaran nenek moyang ya. Sampai realitas di Indonesia dimanapun kita berada ya, ajaran nenek moyang itu telah menggurita, mengakar kuat ya di tengah-tengah apa? Masyarakat ya. Kenapa di antara mereka menyembah berhala? Kenapa kalau mati ya itu jenazahnya dikremasi, dibakar? Kenapa ada yang jenazahnya nggak dikubur, nggak dibakar, nggak dibuang, dibiarin aja di rumah bertahun-tahun? Itu ajaran nenek moyang itu ya.
ajaran nenek moyang. Ketika datang ajaran Islam untuk meluruskan, mereka menolak karena merasa ajaran nenek moyang lebih benar. Nah, ini namanya taklid buta ya. Taklid buta. Makanya di Quran disebutkan bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami itu lebih condong mengikuti ajaran bapak-bapak kami. Ente siapa? Anda siapa? Antum siapa? Nah, gitu ya. Ini artinya jadi sombong. Ya, sombong itu menolak kebenaran, batul haq, ya wallahu nas, ya, menolak kebenaran, ya kan? Dan juga merendahkan manusia. Baik, itu penyebab utama ya rata-rata mereka mendustakan para rasul itu rata-rata taklid buta ya. Jadi taklid buta terhadap ajaran nenek moyang. Hanya saja kadang ajaran-ajaran sesat nenek moyang itu dibingkai dengan istilah yang seakan-akan istilah bagus ya, kearifan lokal, menjaga kearifan lokal. Padahal itu sebenarnya kearifan yang disebut nenek moyangnya ya. Ajaran-ajaran nenek moyang yang itu terkadang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kalau bertentangan dengan ajaran Islam, ya tidak sesuai dengan kebenaran, ya harus dirubah ya, harus dirubah dan diluruskan, ya supaya orang-orang mengenal kebenaran kemudian mengikutinya. Taib. Nah, dampak dari kedustaan mereka fa'amlaitu lil kafirina. Fa'amlaitu kemudian kami tunda lil kafirina bagi orang-orang kafir. Ai amhaltuhum. Ya. Amhaltuhum artinya kami tunda mereka kita akhiril iqab dengan mengakhirkan siksa lahum bagi mereka. Jadi kebanyakan ya orang-orang yang mendustakan Nabi dan Rasul atau siapapun yang mendustakan kebenaran dari ajaran Rasulullah SAW itu terkadang diberikan istidraj ya. Istidraj itu ditunda ya. Siksanya ditunda. Tetapi bukan berarti mereka selamat, tidak. Terkadang diakhirkan oleh Allah untuk satu tujuan ya, supaya kita teruji ya, dan supaya mereka siksanya lebih berat ya. Summa akhadtuhum kemudian kami ambil mereka bil adabi dengan siksa. Fakaifa maka bagaimanakah kana adalah keadaan ya. Jadi dari fenomena mereka mendustakan tadi ajaran-ajaran Rasul. Nah, kemudian Allah tunda ya, menunda dari menyiksa mereka. Nah, ketika siksa itu datang, fakaifa kana nakir, maka bagaimanakah ada keingkaran ya. Apakah masih ada keingkaran ya? Ai ingkari alaihim, ingkarku terhadap mereka, ditakfirihim dengan kedustaan mereka, biihlakihim ya. Akhirnya ya dirusaklah mereka ya, dengan siksa yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kedustaan mereka terhadap kebenaran ya, dan ajaran para rasul. Titik ya. Wal istifham li taqrir. Istifham di sini ya, fa kaifa kana nakir. Maka bagaimanakah kok masih ada ya? Maka bagaimanakah kok ingkar ya? Nah, istifham seperti ini adalah li taqrir, untuk menetapkan ya. Ai huwa waqi'un mauqi'an. Artinya huwa iya tadi waqi'un itu terjadi, mauqi'ahu sesuai dengan peristiwanya ya, tempat kejadiannya. Jadi bahwa ancaman Allah akan menyiksa siapapun orang yang dusta terhadap kebenaran dan ajaran Rasul itu nyata, bukan omong kosong ya. Janji Allah pasti benar. Faka'ayyim min qaryatin, faka'ayyim maka betapa banyak, kam betapa banyak, min qaryatin dari suatu negeri, ahlaktu yang telah kami rusak, kami hancurkan, dengannya tadi kami hancurkan. Wa fi qira'atin, di
di dalam qiraah yang lain ya ahlakna ya menggunakan na ya. Satunya pakai ahlaktuha, satunya riwayat ahlakna yang artinya kami ya menggunakan kami. Ahlakna kami merusaknya atau menghancurkannya. Wahia zalimatun wahia dan ia zalimatun zalim ya. Jadi sebab suatu negeri diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab utama selain taklid terhadap ya nenek moyang mereka. Nah, sebab yang kedua di sini disebutkan oleh Allah, penyebab kehancuran mereka adalah wahia zalimah dan ia zalim ya. Ia adalah apa? Zalim ya. Ai ahluha yaitu penduduknya. Jadi penduduknya zalim. Nah, zalim itu kenapa? Karena mereka kelakuan mereka itu tidak sesuai pada tempatnya ya. Jadi tidak mau meletakkan kebenaran pada tempatnya. Kebenaran yang harusnya dibenarkan malah didustakan. Nah, zalim itu. Bikufrihim sebab kufurnya mereka. Ya. Bikufrihim sebab kufurnya mereka. Jadi kezaliman ini itu salah satu penyebab utama dirusaknya atau diazabnya suatu negeri ya. Makanya kalau kezaliman itu merajalela, maka Allah akan mendatangkan azab ya. Makanya waspada. Jadi fenomena kezaliman, realitas kezaliman kalau terjadi di satu masyarakat tidak boleh dibiarkan ya. Harus diluruskan ya. Para dai ya, para ustaz ya, para kiai ya, para ajengan ya, para buya ya, dan para santri khususnya ya. Ketika melihat satu kezaliman jangan pernah diam ya. Karena mendiamkan kezaliman itu sama aja mengundang ya, petaka, mengundang azab. Ya. Makanya dulu sahabat bertanya kepada Nabi, apakah kita juga diazab? Artinya orang-orang yang baik apa juga kecipratan itu azab? Ya. Wa fina salihun, sementara di tengah kami ada orang-orang saleh. Kata Nabi, ya iya. Ketika orang salehnya itu diam, ya. Nah, ketika orang baik itu dia melihat kezaliman, nah orang baik tadi atau orang soleh tadi itu juga kecipratan daripada apa? Azab itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu kezaliman tidak boleh dibiarkan, karena itu mengundang azab. Wahiyah zalimah dan ia zalim ya, penduduknya tadi zalim. Fahiyah khawiyatun, fahiyah maka ia khawiyatun itu kosong ya. Jadi karena mereka diazab ya, rumah-rumah mereka hancur ya, atau tempat tinggal mereka itu kosong, blong ya. Sakinatun artinya runtuh ya. Ala urushiha, atas atapnya ya. Ay suqufiha, atap-atapnya pada rontok ya. Di antara mereka ada yang disambar petir ya, ada yang kena badai ya, ada yang dihujani batu ya, ada yang dijungkir balikkan buminya ya, sehingga pada runtuh itu atap-atap rumah mereka ya. Wa bi'rin mu'attalatin ay wa kam min bi'rin mu'attalatin, dan betapa banyak dari sumur yang kosong ya. 41 halaman 41 ya. Matrukatin artinya ditinggalkan, bimauti ahliya sebab kematian penghuninya. Wa qasrin dan juga istana masyidin yang ditinggikan. Jadi istana-istana yang menjulang tinggi juga hancur runtuh. Rafi'un ya, artinya istana yang tinggi. Khalid kosong ya, bimauti ahli sebab matinya penghuninya. Jadi artinya semuanya itu dihancurkan oleh Allah ya, istana-istana mereka, rumah-rumah mereka, ya sumur-sumur mereka, karena mereka diazab oleh Allah, akhirnya kosong, ya kosong blong ya, nggak ada penghuni ya. Kaum Ad, kaum Thamud ya. Bahkan kalau di Saudi itu ada Madain Saleh ya, yang sekarang jadi tempat wisata, itu kosong blong itu ya, artinya mereka yang dulunya bisa jagoan memahat
gunung-gunung batu jadi istana-istana. Ya, sekarang masih ada peninggalan itu, tapi nggak ada penghuninya. Hancur semua, mati semua itu penghuninya, sebab diazab oleh Allah karena kedustaan mereka. Jelas ya. Jadi semua orang dari dulu ya, suatu kaum itu diazab ya, dulu dan hari ini sampai kiamat, itu disebabkan karena dari kekufuran, kezaliman, dan penolakan mereka terhadap apa? Kebenaran. Kenapa mereka kufur, zalim? Salah satu penyebabnya adalah karena taklid buta ya terhadap warisan kesesatan dari nenek moyang mereka. Maka tugas kita itu adalah berdakwah untuk meluruskan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.